Jadi kita harus mengenal dulu ya apa yang dimaksudkan dengan croup. Croup itu adalah suatu gangguan kesehatan yang mengenai saluran nafas bagian atas. Kita tahu saluran nafas kita lihat, kita bagi dua, yang namanya upper respiratory tract dan ada yang kita sebutkan lower respiratory tract. Nah, pada yang croup ini kelainan itu mengenai upper respiratory tract. Justru kita harus tahu dulu apa itu. Dengan demikian, kita bisa mengenal kenapa gejala-gejalanya itu begitu rupa. Ya. Kita tahu yang dimaksudkan croup adalah suatu penyakit pada saluran nafas atas yang ditandai dengan gejala-gejala yang spesifik. Gejala-gejala yang terlihat, yang kita dengar juga adalah bentuk batuk yang sifatnya seperti gonggongan anjing. Grok, grok, jadi. Ini berbeda sekali batuk yang sifatnya seperti ini. Karena pada batuk, kalau kita lihat, kita pernah punya anjing ya, kalau wok, wok, coba kita perhatikan, keluarnya suara grok itu tidak didahului dengan upaya anjing itu menarik napas dalam. Seperti aja kalau kita dengar batuk-batuk yang pada saluran nafas bagian bawah, itu bentuknya kita dahului dengan penarikan napas dalam, baru kita keluarkan gejala batuknya. Keadaan demikian memang khas terjadi pada kelainan pada saluran nafas atas. Gejala yang kita sering dengar pada croup adalah gejala-gejala yang kita sebut adalah adanya yang kita sebut sebagai stridor. Stridor adalah timbukan suara yang diakibatkan oleh gangguan pengeluaran udara atau penarikan udara yang masuk ke saluran nafas kita. Hal ini diakibatkan apa? Adanya proses peradangan inflamasi pada saluran nafas bagian atas. Inflamasi itu akan mengenai apa? Saluran lendir yang ada di subglotik atau di larynx. Nah, akibat peradangan ini, apa yang terjadi? Saluran nafasnya menjadi membengkak, ödem. Pembengkakan mukosa ini mengakibatkan tertutupnya saluran nafas. Ya, akan lebih nyata sekali kalau tertutupnya saluran nafas itu pada waktu kita menarik nafas. Sebab itulah pada anak yang menderita croup, gejala yang utama kita dengar adalah batuk yang menggonggong disertai dengan suara yang kita sebut sebagai stridor. Nah, penyebab croup ini adalah infeksi. Infeksi adalah adanya implantasi daripada agentnya itu ke saluran nafas ini. Agent yang tersering terkenal gitu pada croup adalah sebabnya adalah virus inflamasi namanya. Ya, peradangan yang digagalkan yaitu virus. Pada croup ini virus yang terkenal itu banyak sekali ya. Yang paling banyak adalah virus parainfluenza 1 sampai 3 ya. Yang terbanyak dari jenis ini adalah yang paling banyak adalah yang virus inflamasi virus influenza virus grup 1 yang nomor 1. Di samping itu masih ada banyak sekali ya. Antara lain bisa karena adenovirus, ada rhinovirus, respiratory syncytial virus RSV itu juga bisa. Jadi terbanyak di sini adalah golongan virus. Walaupun ada yang lain ya, yang lainnya pada bakteri. Yang biasa kita ketahui ada jenis yang kita sebut Mycoplasma pneumoniae. Jadi bukan hanya virus tapi yang terbanyak adalah agentnya adalah virus. Diagnosisnya saya kira paling gampang, karena yang paling mudah adalah kita mengenali apa? Gejala-gejala dan perjalanan penyakitnya. Ya, itu yang kita dapatkan. Terbanyak kita jumpai pada anak-anak sekitar umur 6 bulan sampai sekarang 3 tahun. Itu yang terbanyak insidensnya. Nah, gejalanya gampang sekali. Kita dengan mengenal itu kita dengar apa? Dengar adanya batuk yang demikian gunggung, kemudian suara yang kita bukan stridor. Walaupun stridor itu tidak monopoli yang kita karena merupakan suatu kumpulan penyakit yang memberikan gejala-gejala seperti itu.
Kita tahu penyakit Croup ini karena virus ya, biasanya kalau pada anak-anak yang sehat artinya imunokompetens, bukan imunodefisiensi ya, artinya daya tahannya cukup baik, biasanya penyakit ini adalah self-limiting. Jadi self-limiting artinya segera bisa tidak berlanjut gitu ya. Kalau ada hal-hal yang ini, kebanyakan responnya adalah dengan pengobatan, pemberian antara lain pemberian steroid. Artinya yang bisa kita sebut antaranya dexamethasone, pemberian dexamethasone. Dengan itu walaupun dengan oral atau dengan parenteral infus atau ini, itu responnya sangat baik. Ya, biasanya dalam 2 sampai 3 hari itu sudah responnya cukup bagus. Soalnya kalau kita sebut sebagai yang virus yang Croup tadi, itu yang paling kita takutkan kan tadinya adanya gangguan aliran udaranya, ya kan? Oleh karena itu lebih baik kita jangan menunggu, walaupun dikatakan itu self-limiting, kita jangan tunggu bisa berat. Karena apa? Kadang-kadang gejalanya bisa mencapai agak berat juga. Karena umumnya orang tua akan melihat pada yang penderita Croup itu gejalanya akan memburuk pada waktu malam hari. Jadi kita jangan tunggu, lebih baik kalau memang dengar demikian yang anaknya menderita seperti itu, cepatlah pergi ke pelayanan kesehatan. Karena dengan pemberian obat yang seperti tadi saya kemukakan, itu responnya sangat bagus.